dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني وأخواتي في الدين معاشر المسلمين والمسلمات والحاضرين والحاضرات, saudara-saudari para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita. Pagi ini kembali Allah berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah dan menunaikan ibadah fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, doa-doa kita, zikir-zikir kita, serta ilmu yang kita pelajari menambah catatan kebaikan kita di sisinya. Salat dan salam tak lupa dan tak bosan kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam juga tersambung kepada keluarganya, anak keturunannya, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun dari umat ini yang setia di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ahibati fillah, kaum muslim dan muslimat, pagi ini kita masih dalam pembahasan bab yang ke-23 dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, yang mana bab ini masih dalam pembahasan menjelaskan tentang ada sebagian dari umat ini yang menyembah berhala. Bab ini dihadirkan untuk membantah anggapan bahwa kesyirikan tidak terjadi di umat ini. Bagi ini merupakan dalil yang keempat atau hadis yang pertama, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau di dalam pembahasan setiap bab diawali dengan dalil dari Al-Quranul Karim. Kita sudah bahas ada 3 dalil dari Al-Quranul Karim, dan pagi ini kita masuk kepada dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibuka halaman 193. An Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id, Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, dan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum
hadwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, qala faman? Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini ikhwafillah masih dalam pembahasan bahwa umat Islam ini masih mengikuti cara dan kebiasaan umat-umat terdahulu, sebagaimana dalam ayat-ayat sebelumnya kita sudah bahas ya, bahwa kebiasaan-kebiasaan dari umat-umat terdahulu itu diikuti oleh umat ini. Nabi SAW mengatakan, la tattabi'unna, sungguh kalian akan mengikuti sanana man kana qablakum, jalan orang-orang sebelum kalian, ya, jalan orang-orang sebelum kalian, hadwal qudzati bil qudzah, yaitu sejajar atau setara dengan tali atau sejajar dengan risus saham, itu bulu yang ada di ujung tombak yang sejajar ya. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu, sampai kalau mereka masuk ke lubang dhab, kadal Arab ya, atau kita biasakan dengan nama biawak, la dakhaltumuhu, maka kalian ikut masuk ke dalamnya. Seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana umat ini mengikuti cara dan kebiasaan umat-umat terdahulu. Di dalam riwayat yang lain, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, bahkan sehasta demi sehasta, kalian akan ikuti gaya hidup mereka, cara dan pola pikir mereka, bahkan kebiasaan agama mereka pun akan ikuti. Nah, di sini Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita agar kita berhati-hati di dalam menjalankan ya kegiatan dan menjalankan jenis-jenis ibadah yang ada di dalam agama kita. Sampai Nabi mengatakan, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, ya. Kalaulah seandainya sampai mereka masuk ke lubang biawak, maka kalian akan masuk. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud itu al-yahudu wan nasara? Apakah yang dimaksud oleh Nabi itu jalan-jalan orang Yahudi dan jalan-jalan orang Nasrani? Qala faman? Maka Nabi mengatakan, ya, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya Nabi menguatkan yang dimaksud oleh Nabi, kalian akan mengikuti gaya dan cara orang-orang Yahud dan orang-orang Nasrani. Maka ikhwafillah, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan beberapa mufradat yang ada dalam hadis ini. Makna sanana, bi fathis sin, dengan difathahkan sin, sanana, tidak dibaca dengan sunan ya, sunan jamak. Sanana artinya tariq, jalan. La tattabi'unna sanana, ay tariq, jalan man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Ya. Man kana qablakum, orang sebelum kalian, siapa mereka? Alladzina qablakum minal umam, umat sebelum kita, ya, Yahudi dan Nasrani. Umat sebelum kita, mereka adalah bangsa Yahudi dan Nasrani. Hadwa itu mansub alal masdar, ay tahzuna hadwahum, atau kalian sampai sama seperti mereka ya. Artinya hadzwal mankibain, seperti mana dalam sifat salat ya, kita mengangkat ketika takbir ya, takbiratul ihram, bahwa telapak tangan kita hadzwal mankibain, sejajar dengan pundak kita. Nah, umat Islam ini akan mengikuti gaya mereka itu hadzwal quzzah, seperti sejajar dengan bulu yang ada di ujung atau di tombak itu ya, di ujung panah itu. Kan biasanya anak panah ya dikasih bulu sebagai apa ya? Dikasih bulu di
di bawahnya atau di ujungnya. Nah, di sini al-qudza bi dhammil qaf, dengan dinamakan yang qaf dibaca qudza. Wahidatul qudz, ya, itu qudz jamak ya, wa hiya rishus saham, itu rishus saham, walahu qudzatani mutasawiyatani, maka anak panah itu memiliki dua bulu yang sama besar. Nah, ini yang dimaksud qudza, artinya bahwa proses mengikuti cara gaya hidup orang sebelum kita sama seperti itu. Nabi memberikan amsal di dalam hadis ini agar kita faham. Dalam hadis lain, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, hasta demi hasta. Begitulah nanti umat ini ya mengikuti gaya hidup, cara beragama bahkan orang-orang terdahulu ya, orang Yahud dan Nasrani. Hatta law dakhalu juhra dabbin, artinya sampai kalau mereka masuk ke lubang kadal, ay law tusawwira dukhulahum fihi ma'adiki. Ini digambarkan masuk mereka di dalam lubang itu walaupun sempit, walaupun sulit, tapi tetap diikuti. Walaupun ya sempit tapi tetap diikuti. La dakhaltumuhu ay li shiddati sulukikum tariqa man qablakum. Kalian akan tetap masuk ke lubang itu, artinya ini menunjukkan betapa kalian sangat mengikuti ya jalan mereka. Ini menunjukkan umat ini subhanallah digambarkan oleh Nabi SAW, kalau tidak memiliki ilmu dan kalau tidak memiliki pemahaman, maka seakan-akan apa yang dilakukan oleh mereka itu benar dan diikuti dalam kehidupannya. Kemudian qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasul, al-yahudu wan nasara, apakah yang engkau maksud itu bangsa Yahudi dan Nasrani? Qalu qala ahumul yahudu wan nasara alladzina nattabi'u sunnanahum, apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani yang kami ikuti jalan-jalan mereka? Qalu faman, maka siapa lagi kalau bukan mereka? Ini menunjukkan penekanan dari Nabi SAW, yang dimaksudnya adalah sunan atau sanana al-yahud wa an-nasara. Ikhwafillah, faman di sini istifham inkari ya. Faman hum ghairu ulaik, dan siapa lagi kalau bukan mereka itu artinya faman. Akhrajahu ay Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz di dalam Sahih Muslim. Nah, kalau kita melihat makna al-ijmali dari hadis ini, maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan yukhbiruhu sallallahu alaihi wasallam khabaran, ya, Nabi memberikan sebuah kabar berita. Makna dari berita ini an-nahyu amma yatadammanahu hadzal khabar, berupa larangan yang dikandung atau yang dibawakan oleh berita ini. Ada sebuah larangan ya yang ingin disampaikan oleh Nabi kepada kita, kepada umatnya. Ay anna ummatahu la tada'u syai'an mimma kana yaf'aluhu al-yahudu wan nasara illa fi'alatuhu kullah. Ya, di sini umatnya Muhammad SAW itu tidaklah meninggalkan apa yang dilakukan oleh bangsa Yahud dan Nasrani. Di sini penekanannya bahwa ketika Nabi menyebutkan kalian akan mengikuti, di sini ada sebuah penekanan, larang, berhati-hati kita agar tidak melakukannya. La tatruku minhu syai'an walau kana syai'an tafian. Kalian tidak meninggalkan sedikit pun walaupun dalam perkara yang remeh. Jangankan perkara besar, perkara yang kecil pun kalian akan ngikut mereka. Bayangkan. Itu makna kalau mereka masuk ke lubang dot, maka kalian akan masuk. Ini maksudnya bahwa kalian mengikuti banyak perkara, sampai perkara kecil pun kalian tidak bisa meninggalkannya. Kalian pasti ikut gaya mereka. Wa yu'akkid hadzal khabar bi anwa'i min at-ta'kidat. Ya, artinya bahwa berita ini menguatkan dengan berbagai macam ta'kidat, penguatan. Wa hiya lam. Di sini Nabi menggunakan lam, la tattabi'unna, menunjukkan lam ini
beberapa takkid di dalam bahasa Arab itu penguat, menunjukkan sebuah penekanan, ya. Wa nunut taukid la tattabi'unna, nunut taukid, wa wasfu musyabahatihim bi annaka musyabahati qadhis saham. Kemudian Nabi menyebutkan perumpamaan itu seperti ya dua dua bulu yang melengket pada as-saham, pada anak panah, ya. Jadi ibaratkan seperti itu, dekatnya, miripnya, serupanya apa yang dilakukan oleh mereka dilakukan oleh umat ini. Makanya kita berhati-hati sekali, ya. Karena Nabi memberikan panduan seperti disebutkan tuduhan yang disampaikan, ya, bahwa mereka orang-orang, ya, Wahabi misalnya disebutkan, ya, mereka mana kuburan, di mana kuburan Ali bin Abi Thalib, mana kuburan Fatimah, mana kuburan sahabat-sahabat lain dari Nabi SAW, mana kuburan para syuhada, ya, subhanallah. Inilah kita diberikan oleh Nabi SAW sebuah panduan agar kita tidak ghulu terhadap kuburan-kuburan mereka itu, ya, agar umat ini tidak ghulu. Nabi telah mengatakan dalam banyak hadisnya melarang untuk bersifat ghulu, berlaku ghulu terhadap kuburan para as-salihin, para aulia, ya, para as-syuhada. Tidak ada, ya. Ini adalah al-jahlu bi umuriddin. Kita, ya, bodoh dalam urusan agama kita. Apa yang disuruh Nabi seakan-akan itu tidak menjadi penting, dan apa yang kita lakukan seakan-akan hal yang melakukan pelanggaran besar dari apa yang diperintahkan atau yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwafillah, jadi di sini bahwa sekali lagi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani itu sangat, ya, banyak diikuti oleh umat ini. Thumma wasafaha bima huwa adaqu bitashabbuh bihim. Kemudian Nabi SAW memberikan sifat yang lebih jelas lagi, yang lebih teliti lagi, yang lebih kuat lagi dari apa yang dilakukan oleh mereka. Baithu law fa'alu syai'an tafihan ghariban, kalaulah seandainya mereka melakukan sesuatu yang sepele, yang remeh, ya, maka lakana fi hadhil ummah mayaf'uluhu tashabbuhan bihim, maka umat ini pun akan mengikuti gaya dan cara mereka. Ikhwafillah, jadi di dalam hadis ini ada berita dari Nabi SAW untuk umat ini bahwa mereka, umat ini selalu, ya, mengikuti gaya dan cara kehidupan beragama orang-orang Yahud dan Nasrani. Maka kita disuruh untuk menyelisihi mereka. Kita disuruh untuk menyelisihi orang-orang al-Yahud dan Nasrani di dalam cara beragama itu. Kemudian Shalih Al-Fauzan mengatakan munasabatul hadits lil bab, ketersesuaian hadis dengan pembahasan bab ini. Anna fihi, di dalam hadis ini, dalilan ala wuqu'us syirki, sebagai dalil yang menunjukkan akan terjadinya kesyirikan fi hazil ummah. Jadi sekali lagi hadis ini atau bab ini sengaja dibuat untuk membantah tuduhan atau syubhat yang mengatakan di dalam umat ini tidak ada kesyirikan. Serulah kalian ibadah saja, jangan singgung masalah kesyirikan. Ajak umat ini untuk, ya, bersatu, ajak umat ini untuk taat, ajak umat ini semangat dalam ibadah, jangan dibahas masalah kesyirikan. Hal yang paling pokok untuk kita bahas masalah tauhid, ya. Hal yang paling berbahaya di dalam agama kita ada kesyirikan. Para anbiya, ya, mereka selalu berdoa agar, ya, terlindung dan terjaga dari kesyirikan, ya. Maka selama kita melakukan ibadah dan ibadah dicampuri dengan kesyirikan, itu tidak akan bernilai ibadah. Tidak akan bernilai satu ibadah kecuali dengan tauhid. Maka kita bahas tauhid ini, ya. Masalah, ya, TBC, ya, bahasa disingkat dengan T, ya, TBC. Apa itu takhayul, bid'ah, khurafat.
Nah, perkara itu harus diingatkan. Perkara itu diingatkan. Ini adalah masalah takhayul, ini masalah perkara bid'ah, ini masalah khurafat, agar umat ini berada di atas kebaikan, di atas Islam. Perkara bid'ah ditinggalkan. Perkara-perkara khurafat yang bukan bagian dari Islam ditinggalkan. Dan masa konsentrasi untuk mengingatkan umat ini dari pembahasan kesyirikan ini sangat besar porsinya. Ya, sangat besar, karena pokok dari agama itu adalah akidahnya. Jangan sampai akidah kita, agama kita ini ya bercampur baur dengan perkara-perkara yang bid'ah. Ikhwah fillah, maka hadis ini menunjukkan bahwa terjadinya kesyirikan di umat ini. Li'annahu wujida fil umami qablana, karena kesyirikan itu ada pada umat sebelumnya. Wa yakunu fi hadhil ummati may yaf'aluhu ittiba'an lahum, dan umat ini pun melakukan kesyirikan itu sebagai bentuk mengikuti gaya dan cara mereka. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan muslimat, ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, wuqu'us syirki fi hadhil ummah. Terjadinya kesyirikan di umat ini. Taqlidan liman sabaqaha minal umam, sebagai bentuk ya mentaklid, mengikuti ya orang-orang sebelum kita. Ini apa yang disampaikan Nabi itu adalah sesuatu yang benar. Makanya kita berhati-hati, karena ada di antara umat ini la tattabi'unna, itu dikuatkan dengan lam dan nun taukid, sanana man kana qablakum. Itu Nabi yang menyebutkan. Ya. Maka sekali lagi kita menjadi orang yang harus berhati-hati dalam melaksanakan agama kita. Yang kedua, alam min a'lami nubuwatihi haitsu akhbara bidzalika qabla wuqu'ihi fa waqa'a kama akhbar. Sebagai bentuk ya tanda daripada kenabian Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana beliau mengabarkan ya sesuatu sebelum terjadinya, dan benar terjadi apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, at-tahdziru min musyabahatil kuffar. Ya, peringatan keras di dalam ya menyerupai orang-orang kafir. Jangan sampai gaya hidup, cara, bahkan Nabi mengatakan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan ridha kepada umat ini sampai kita mengikuti ya millatahum. Mungkin di dalam kehidupan dia merasa tetap muslim, tapi pola beragama, ibadah, bermasyarakat, semuanya sudah berpakaian, sudah mengikuti gaya kehidupan mereka orang-orang Yahud dan Nasrani. Bukan lagi identitas sebagai seorang muslim. Dia sebagai laki-laki tidak memiliki khas, tidak memiliki ciri khusus kalau dia sebagai seorang muslim. Begitupun sebagai seorang wanita. Hari ini banyak wanita muslimah, tapi bukan seperti wanita muslimah pakaiannya, cara bergaulnya, dan cara bergaul dan berinteraksinya. Seakan itu hanya sekedar apa ya, biasa, tidak menutup aurat, kemudian keluar rumah ya, kemudian ikhtilat dan sebagainya. Itu semua adalah hal-hal yang patut untuk kita cermati dan kita sampaikan. Ini adalah sebuah kesalahan. Kalau mereka orang Yahudi dan Nasrani itu biasa, ya biasa. Tapi umat Islam punya aturan yang mesti kita jalankan. Ya. Maka peringatan keras menyerupai orang-orang kafir. Yang keempat, at-tahziru mimma waqa'a fihi al-kuffar minasyirki, dan peringatan keras dari apa yang terjadi pada orang-orang kafir dari kesyirikan, minasyirki billahi wa ghairihi mimma harramallahu ta'ala. Ya, apa yang terjadi dari mereka dari kesyirikan dan yang lainnya, maka dari apa yang Allah haramkan ya untuk dilakukan. Oleh ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah,
perlu kita sekali lagi memahami bahwa kesyirikan itu terjadi di umat ini dan kita berusaha untuk tidak melakukannya, tidak termasuk kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan itu. Karena ya Nabi telah menyebutkan berita ini dan ada di antara umat yang melakukannya. Nah, semoga kita dan keluarga kita, anak keturunan kita tidak termasuk ya orang-orang yang sibuk, yang menghabiskan waktu untuk mengikuti gaya dan kehidupan orang-orang Yahud dan Nasrani. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berhati-hati dan terus belajar, ya jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang dikatakan masuk yang dikatakan oleh Nabi dalam yang mengikuti jalan mereka itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan dan taufik, penjagaan, ya inayah ya dari segala keburukan dan kesyirikan. Segala hal yang menyimpang dalam agama ini kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita pagi ini. Ya, semoga kita semua dan kaum muslimin secara umum Allah jaga dan Allah selamatkan dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara